dengan cara mulai dari diri sendiri. Ini pernah saya alami dalam kehidupan saya memimpin Angkatan Darat. Dari 280 juta dana yang disiapkan oleh negara untuk membeli 44 tank, ternyata saya kirim pasukan untuk mengadakan penelitian langsung ke pabriknya, bisa mengadakan 150 tank. Artinya andai kita berangkat dari diri sendiri bisa. Yang kedua adalah hiduplah apa adanya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan keluar dari kemampuan, jangan berlagak, jangan nampang di luar kemampuan. Dari mana uang tambahan akan diambil? Itu yang menjadi permasalahan. Jadi sekali lagi, berangkat dari diri sendiri. Jangan menyalahkan orang. Semua bisa baik kalau kita bersih. Kita memutuskan hukuman, tidak takut mengambil keputusan. Terima kasih. Andai insya Allah saya menjadi presiden, bisa dibicarakan masalah perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Tetapi saya memilih bicarakan tidak harus melalui kepastian 30, 40 atau 70%, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Itulah gunanya Indonesia memegang Pancasila, musyawarah, mufakat, semua bisa dibicarakan. Tidak ada mati harus 30, 40, karena kebutuhan daerah-daerah itu juga berbeda. Tetapi jalan keluar yang paling tepat untuk saat ini, kalau belum ada perubahan, batasi muatan kendaraan pengangkut batu bara. Jangan seenaknya dengan potensi demikian besar yang mengangkut tanpa melalui pemeriksaan. Saya ingatkan, mungkin di tempat pemeriksaan ada yang korupsi sehingga dia bisa lewat. Jadi yang terpendek, yang tercepat, muatan kendaraan dibatasi sehingga tidak merusak jalan provinsi atau jalan dari pemerintah pusat. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bangsa Indonesia harus punya rasa aman dan nyaman. Untuk aman dan nyaman, kita harus hadir dimanapun ada satu peristiwa. Artinya bahwa tentara dan kepolisian harus kuat dan hebat. Mengapa demikian? Kalau tentara tidak kuat, Indonesia tidak bisa menjaga negaranya. Pulaunya bisa hilang. Kita harus kuat, kita harus hebat, kita harus ditakuti oleh negara lain supaya tidak diutak-atik atau sembarangan. Yang tidak boleh adalah kita kuat dan hebat menakut-nakuti orang lain. Tetapi kita harus kuat dan hebat, harus ditakuti orang lain supaya orang lain tidak sembarangan kepada kita. Oleh sebab itu, membangun negara jangan lupa budaya kita. Budaya kita itu sudah terangkum di dalam Pancasila. Andai kita memahami sila pertama, kedua, ketiga, tidak ada kerusuhan di Indonesia, tidak ada korupsi di Indonesia, karena dia yakin hidup bagian dari bangsa Indonesia yang punya budaya Pancasila. Terima kasih. Andai saya menjadi presiden, tidak seolah-olah begitu saja menghapuskan TKI untuk ke luar negeri, karena kita sendiri masih bermasalah untuk penyiapan bagi mereka yang ingin bekerja atau lahan atau lapangan kerja. Tetapi yang harus disiapkan adalah bagi mereka yang akan dikirim ke luar negeri dengan pekerjaan yang akan dia hadapi, disiapkan betul, diberi pemahaman, diberi kemampuan sehingga yang bersangkutan bisa dikirim ke luar negeri dan bisa memenuhi semua. Yang saya lihat, pengiriman TKI atau yayasan pengiriman TKI ini tidak bertanggung jawab, mengirim orang kurang tepat
kesannya banyak melakukan penipuan mulai dari administrasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu yang harus ditindak adalah siapa yang mengirim, apa tanggung jawabnya, hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Kasihan putra-putra kita di luar negeri hanya menjadi bagian dari kegiatan atau kelakuan para tuan yang kurang bertanggung jawab. Tapi saya tidak pernah mendengar adanya hukuman bagi mereka yang mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang kurang tepat. 30 detik Pak Monedi. Saya memohon bagi mereka yang mengirim kurang tepat hukum, sehingga yang lain kapok untuk mengirimkan orang yang kurang tepat. Baik, terima kasih Pak Monedi. Pengalaman apa yang terjadi dilakukan oleh negara sahabat sebetulnya sangat menciderai rasa kepercayaan yang kita berikan sesama negara bersahabat. Memang tidak tepat dilakukan oleh orang atau negara yang mengaku sebagai sahabat. Di situ yang selalu saya tekankan, kita harus kuat, kita harus hebat, sehingga kita ditakuti oleh orang lain atau negara lain, tidak sesuka-suka hati dia. Andai terjadi seperti ini, memang perlu diturunkan tingkat hubungan antara kedua negara, karena mencederai. Apalagi yang disadap adalah Presiden Republik Indonesia. Apa urusannya? Kita tidak bermusuhan. Kalau saya, impor daging sapi pun kita pertimbangkan, karena hanya menguntungkan mereka. Turunkan, beri pelajaran. Jangan begitu-begitu saja dianggap angin lalu. Tidak boleh. Ini masalah kehormatan, martabat, dan kedaulatan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Yang perlu dipahami adalah ada dua sifat bencana. Bencana alam yang bisa dikenal akan terjadi, dan bencana alam yang tidak bisa diduga akan terjadi. Apapun bencananya, ada dua. Selanjutnya, kalau saya menjadi presiden, kepala daerah harus mengenali karakteristik dari daerahnya masing-masing. Karena bencana yang datang belum tentu sama dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu, kepala daerah kenali betul apakah bencana banjir, apakah bencana tsunami, atau gunung meletus. Setelah mengerti betul, siapkan cadangan andai terjadi. Ini betul-betul terjadi di Jawa Tengah pada saat membangun sekolah yang disiapkan untuk kalau terjadi bencana Merapi. Ternyata semua sekolah pada saat bencana Merapi justru ambruk duluan, rusak duluan. Artinya pembangunannya tidak sesuai dengan spek yang berlaku. Ini yang harus dilakukan. Siapkan betul, teliti betul, sehingga kalau terjadi bisa dilakukan. Sekali lagi, kenali bencana yang akan terjadi. Siapkan cadangan untuk mengatasi. Terima kasih Bapak Monedi. Seperti semula. Itu mengapa demikian? Tadi sudah disampaikan, motonya jelas, bersih, cerdas, santun. Kalau sekarang ada kadernya yang terlibat, itu dalam rangka pembersihan, pembuktian bahwa Partai Demokrat tetap bersih. Yang kotor Partai Demokrat. Karena demikian, rakyat bisa mempunyai pemimpin yang bersih, cerdas, dan santun menyampaikannya. Andai seorang pemimpin negara bersih, cerdas, santun, negara ini menjadi negara yang luar biasa.